Saya punya waktu sampai jam berapa? Saya punya waktu sampai jam berapa? Waktu keluar. Kalau 11 langsung haleluya, haleluya. Itu tandanya saya berhenti, saudara. Karena saya nggak pakai jam. Kan Pantekosta gitu bukan? Iya bukan? Pantekosta kalau pendetanya udah kelamaan khotbah langsung padahal dia nggak batuk, saudara. Atau dia pura-pura gosok-gosok kaki. Haleluya, haleluya. Sudah tahu pendeta aja udah tahu itu kode, itu berhenti, udah tahu. Jadi entah kalau jam 11 langsung haleluyanya kenceng, gue udah tahu langsung, oh ya jam 11. Oke, yang ketiga, kepekaan. Kita akan bicara ini sebentar, karena ini bekal untuk kita akan melayani, untuk mengukur diri kita. Kepekaan adalah mempunyai arti banyak. Kepekaan adalah sensitivitas kita dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, setiap para pelayan harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, bersama-sama berdoa untuk hal ini. Karena seorang pemimpin pujian kalau tidak peka, tidak tahu kapan Roh Kudus membawa dia untuk melayani jemaat. Jadi misalnya dia latihan 5 lagu. Kalian tetap di sini ya. Oke. Misalnya dia latihan 5 lagu, kan katanya kita punya repertoire susunan lagu kan. Nah, kita akan masuk dalam sebentar. Kan 5 lagu nih, 5 lagu praise kita udah latihan. Jadi waktu kalau saudara tidak peka dengan Roh Kudus, maka saudara akan nyanyi 5 lagu ini, saudara. Duduk, apalagi Pantekosta kan. Setiap lagu berdiri, nanti duduk lagi, berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Akhirnya Cim bilang, lain kali kalau gue duduk berdiri begini, bilang dong, biar gue bawa baju training. Saudara, karena apa? Menghabiskan 5 lagu ini kan sudah latihan setengah mati. Nanti bilang, wah kita udah latihan setengah mati, kok nyanyi cuma 2. Mesti 5 dong. Kita kan sudah latihan 5 lagu. Terus iramanya, setiap lagu dengan iramanya beda-beda. Kita kan mau menampilkan sesuatu. Kalau kita tidak peka oleh arah kemana Roh Kudus membawa kita pada pagi hari itu melayani jemaat atau siang atau sore, kita akan menyanyi sekuat tenaga kita, semampu kita, seegoisnya kita, tanpa kita mikir kebutuhan yang Tuhan mau untuk jemaat. Akhirnya setiap waktu jemaat setelah menyanyi, mari jemaat kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Waktu mereka dengar firman Tuhan, mereka langsung mengangguk begini. Mengangguk bukan iya, saudara. Kalau iya tuh iramanya mantap, bukan turun dan naik itu sama gitu. Kita kalau pengkhotbah melihat jemaat turun dan naik sama gitu, kita semangat sudah. Bisa khotbah 10 menit jadi 1 jam begitu. Karena kan jemaatnya semangat begitu kan. Haleluya, haleluya. Tapi kalau turunnya sudah mulai temponya beda dan naiknya beda, nah itu dipertanyakan sudah. Jadi langsung haleluya. Biasanya dimulai dengan itu. Kemudian dia lihat, kemudian matanya 5 watt. Terus pendetnya haleluya. Jadi tempo turun dan naik itu beda sudah. Itu dia. Oke. Kalau kita kurang peka oleh hal ini, kita akan lari seperti itu. Susah hati. Oleh sebab itu, kepekaan sensitivitas dalam hidup kita bersama Roh Kudus itu sangat penting. Ya, sangat penting. Oke, dan yang terakhir, skill. 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 Katakan kemampuan. Katakan kemampuan. Kemampuan perlu nggak? Tadi kan gitu, C. Seperti rusa itu. Saya tahu itu saya bukan? Karena saya sering dengar kata saya nada saya bisa nyanyi seperti ini. Kalau saya tidak sering dengar C, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku. Kemudian saya kasih overtake. Kalau saya tidak terlatih seperti ini, saya akan susah sekali pindah dari C ke D. Coba main. Dari C kemudian ke D. Seperti sarimu. Kalau saya mempunyai kemampuan, skill tadi, saya bisa nyanyi seperti itu. Jadi waktu memimpin jemaat, C. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu saya melatih kemampuan saya untuk pindah nada karena saya memimpin pujian. Kalau saudara tanpa melatih tidak ada kemampuan, kita tidak akan menjadi yang baik. Seperti seorang pemain drum, dia cuma tahu irama dum cek. Jadi kalau lagu cepat dum cek. Lagu pelan dum cek. Jadi dia cuma hafal irama satu dum cek. Jadi waktu dia katakan fang itu apaan sih, makanan apa lo baru beli di mana tuh fang? Jadi dia melatih kemampuan dia untuk menyanyi dengan berbagai segala itu kemampuan skill. Kemampuan perlu, tapi itu bukan segala-galanya. Dia ada di nomor, tapi dia sangat perlu dalam pelayanan, sangat perlu. Dan malam Ibu Dewi udah kasih kan, itu sangat perlu. Saya aja belajar gitu, saya berdiri udah ngantuk-ngantuk tapi ingin belajar karena saya seorang pemimpin pujian. Karena itu perlu banget bagi saya pribadi. Pagi-pagi saya bangun terus saya berlatihan gitu. Rasanya senang gitu, karena saya dapat sesuatu yang baru bagi saya. Gitu. Karena saya penyanyi otodidak. Waktu saya dengar, rasanya senang gitu, saya dapat ilmu yang baru. Makanya saya waktu Ibu Dewi bilang nanti kita akan lanjut, rasanya wow, Ibu Dewi rasanya kurang mantap gitu ya. Jadi itu skill perlu, tapi itu di kekudusan yang pertama. Kemudian penaklukan diri, kepekaan, skill. Jadi bukan saudara, wow, bisa nyanyi seperti main apa, oh senang, wow, jago banget. Jadi itu enggak di hadapan Tuhan enggak seperti itu. Tapi perlu latihan enggak? Perlu banget. Harus latihan. Oke. Habis ini saudara mengerti? Saya harap kita bisa mengukur diri kita. Kita mengukur diri kita. Pemain musik bukan pemain drama. Ceng. Waktu dia katakan begini, pemain musik kan drummer nggak ikut latihan, apalagi drummer bukan orang gereja. Dia bingung ini apaan ini? Waktu pemimpin pujian katakan, dia bilang, gila, gue dibilang hafal. Dia lebih hafal lagi, treng, akhirnya simbalnya jatuh begitu. Soalnya dianjungin jempol begini kan, biasanya di gereja naik. Mungkin dia tidak jarang melayani di gereja, pas dikasih begini langsung dia bilang, gila, gue mantap banget. Dia lebih kencang lagi. Akhirnya cip tutup telinga kanan. Oke, kita akan masuk untuk hal yang pertama. Kita bicara tentang worship leader. Saya tidak bawa, saya ingin kasih sekarang jam berapa, saya tidak tahu jam 10.20 40 menit lagi. Saya ingin kasih pertanyaan bagi saudara, bertanya 20 menit aja. Berarti saya 20 menit untuk bicara tentang hal ini. Mengapa saya sering bicara tidak terlalu mendetail? Karena saya percaya saudara sudah buat ini di dalam pelayanan saudara. Sekarang sebagai seorang pemimpin pujian, apa ini yang harus perlu melatih diri menjadi pemimpin pujian? Kita harus lihat hal yang pertama. Nanti kita akan pilih dengan cepat. Pemimpin pujian yang pertama, dia harus menjadi pemimpin di dalam timnya. Pemimpin pujian, persyaratan sebagai seorang pemimpin pujian, dia harus dapat memimpin timnya. Ya, karena kalau kita pelajari di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita baca di dalam 1 Tawarin 23 sampai ayat 27 sampai 31,